Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah hukum seorang perempuan, seorang gadis untuk hadir jamaah salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha? Maka kali ini kita akan mengupas hukumnya secara rinci dan kita akan membacakan perkataan-perkataan ulama dan hadis-hadisnya berkaitan dengan itu. Maka teman-teman yang hadir agar menyimaknya dengan baik agar tidak salah faham. Bahwasanya sholat hari raya, yaitu 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat disunnahkan. Maka hal tersebut bisa dilakukan dengan jamaah atau dengan sendiri-sendiri. Hal tersebut, sholat Id itu disunnahkan kepada setiap orang, yaitu untuk seorang musafir, untuk seorang yang merdeka, seorang hamba khunsa, kemudian seorang perempuan. Maka semuanya itu, mereka semua itu disunahkan untuk hadir sholat jamaah Idul Fitri dan jamaah Idul Adha. Dan berarti perempuan juga disunahkan. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci ya. Perempuan itu juga disunahkan untuk menghadiri sholat jamaah Idul Adha dan Idul Fitri, tetapi dengan memakai pakaian yang tidak ada menimbulkan hiasan, tidak menghias, bukan pakaian yang di dalamnya ada mengandung hiasan. Dan artinya bukan pakaian yang mewah sekali, bukan. Itu untuk perempuan ya, untuk perempuan. Dan menghadirinya itu dengan tanpa menggunakan wangi-wangian. Nah, itu. Hal ini kita katakan bahwasanya itu hukumnya sunnah. Perempuan juga sunnah untuk hadir sholat jamaah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hal ini berdasarkan hadis yang sangat banyak sekali, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummi Atiyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukhrijul abkara wal awatiqa wa zawatil khuduri wal huyyada yaumal 'id. Fa ammal huyyada fayatazilnal musalla wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh para perempuan yang masih perawan, kemudian menyuruh juga awatik itu jam dari atik, yaitu perempuan yang baru balighah. Jadi Rasulullah menyuruh perempuan-perempuan yang perawan, masih gadis perawan, kemudian menyuruh perempuan yang baru balighah, kemudian Rasulullah juga menyuruh zawatil khudur wal huyyab. Semuanya itu orang perempuan-perempuan yang haid untuk hadir di hari Id. Tetapi kalau khusus perempuan yang haid, dia itu tidak berada di kalangan orang-orang yang sholat, musalliyat, tidak. Tetapi mereka itu melihat orang yang sholat, tetapi ada di ujung, tidak ikut di kalangan orang yang sholat karena dia haid, tapi hadir ketika itu. Begitu ya. Hadis ini
Riwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalamnya juga diriwayatkan bahwasanya qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qal litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Ada yang berkata ya Rasulullah ada yang nggak punya jilbab, itu sesuatu yang diletakkan di atas baju mereka untuk menutupi. Rasulullah mengatakan ya sudah pinjam saja ke saudarinya untuk meminjam jilbabnya, begitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sangat disunahkan juga bagi seorang perempuan untuk menghadiri sholat Id. Begitu. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Qilabah annahum zakaru indahu khurujan nisa fil Id faqala qalat Aisyatu kanatil qi'abu takhruju li Rasulillahi min khidriha. Jadi begitu juga Abu Qilabah, beliau menyebutkan bahwasanya perempuan-perempuan itu keluar untuk sholat Id. Dan Aisyah mengatakan al-qi'ab itu adalah jamak dari ka'ib, yaitu perempuan yang baru tumbuh dadanya, artinya ya perempuan yang baru tumbuh, baru beranjak atau ya seperti itu, yaitu baru tumbuh dadanya, kemudian mereka itu hadir untuk sholat Id, begitu ya. Ini pada satiyuha, begitu. Mereka itu kata Aisyah apa? Hadir di sholat Id, begitu. Kemudian juga diriwayatkan lagi, jadi banyak sekali ya hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Di situ disebutkan la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilat. Jangan kamu mencegah para perempuan untuk hadir ke masjid wal yakhrujna tafilat, agar mereka itu hadir tafilat. Tafilat itu jamak dari tafilah. Artinya apa? Hadirnya perempuan itu tanpa menggunakan wangi-wangian. Artinya biasa saja, tidak menggunakan wangi-wangian. Begitu. Dan tidak menggunakan pakaian yang yuzhiru atau tudhiru az-zina. Begitu. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab wa uhibbu idza hadaran nisa al-a'yada was-salawati yahdurnaha nadhifatin bil ma'i ghairu mutatayyibatin wala yalbasna thawba syuhrah wala zinatin wa an yalbasna thiyaban qasidah minal bayadi wa ghairihi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan iya, saya senang apabila perempuan itu hadir di sholat Id dan mereka itu hadir dengan kondisi bersih tanpa menggunakan wangi-wangian. Begitu. Dan tanpa menggunakan pakaian mulfit nazar. Jadi pakaian yang mengundang perhatian. Enggak memakai pakaian saubah syuhra itu begitu. Artinya ya tidak memakai pakaian yang membuat orang itu semua melihat kepadanya. Tidak. Dan juga tidak memakai pakaian zinah yang ada hiasannya, yang menunjukkan berhias, dan tidak. Begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lahunna dibagha kullaha fa innaha tushbihu zinata wasyuhrata auhuma. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dan saya itu tidak menyukai bagi perempuan-perempuan itu untuk menggunakan pakaian yang ada masbug, artinya diwarnai. Kenapa? Karena itu menunjukkan zina, berhias, itu menunjukkan berhias dan itu menunjukkan
atau membuat orang itu perhatian orang-orang itu menuju kepadanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak memakai pakaian yang warna-warni seperti itu. Dan beliau juga mengatakan, wa in hadaratha imra'atun haidun lam tusalli wa da'at wa lam akrah laha dzalika wa akrahu laha an tahduraha ghairu haidin illa tahiratan lis-shalah. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya perempuan yang haid itu hadir, hadir sholat Id, itu tidak sholat, maka dia itu tidak sholat, tetapi ikut berdoa, begitu, ya. Jadi tetap hadir meskipun haid. Dan saya tidak suka orang-orang yang haid itu hadir kecuali dengan pakaian yang jadinya saya walam akrah laha dzalika, dan saya tidak membenci hal tersebut. Artinya kehadiran mereka, wa akrahu laha an tahduraha ghairu haidin illa tahiratan lis-shalah, begitu. Kalau dia itu seorang perempuan yang sudah suci, maka dia melaksanakan sholat seperti itu, untuk hadir dan melaksanakan sholat. Di sini ada sesuatu yang penting yang perlu untuk dijelaskan. Kita sudah membacakan semua dalilnya, dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengkhususkan kesunahan untuk hadir di sholat Id itu selain kepada perempuan yang gadis. Artinya beliau mengatakan sunnah perempuan selain gadis dan selain yang memiliki bentuk, artinya memiliki body, artinya perempuan yang memiliki body, begitu. Jadi perempuan yang nampak bodinya, itu beliau mengatakan kesunahan tersebut itu selain ke perempuan-perempuan tersebut yang saya sebutkan, gadis dan perempuan yang memiliki body yang itu dapat membuat orang itu melihatnya, begitu. Itu perkataan Imam Syafi'i, dan berarti, tapi beliau tidak mengatakan saya membenci kehadiran mereka, tidak. Tetapi beliau mengatakan yang disunahkan itu adalah perempuan-perempuan selain mereka. Itu perempuan selain gadis dan selain yang saya sebutkan tadi. Dan perkataan ini sebenarnya muskil. Kenapa? Ya tadi, karena hadis-hadisnya itu jelas. Semua kalangan itu sunnah untuk hadir. Sehingga di mazhab Syafi'i tersendiri, beliau itu di mazhab Syafi'i, sebagian ulama itu seperti Al-Imam Al-Jurjani dan selainnya sudah beliau itu menjazmkan, artinya memastikan benar-benar perempuan-perempuan itu semuanya, walaupun gadis, walaupun yang gadis, maka mereka itu tetap disunahkan untuk hadir. Begitu. Jadi mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi banyak sekali di kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Artinya tetap disunahkan, walaupun itu adalah seorang gadis. Kenapa? Ya karena berdasarkan hadis tadi. Dan kita lihat Imam Syafi'i, ada riwayat dari beliau bahwasanya kalau insahal haditsu fahuwa madhabi, jika hadis-hadisnya itu sahih, maka itu adalah mazhabku, wa ana aqulu bihi, dan saya akan mengatakan hal tersebut. Terus kita lihat hadis-hadis yang kita baca itu sahih, maka sebenarnya perkataan Imam Syafi'i itu adalah yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut. Artinya tetap disunahkan walaupun itu adalah untuk seorang gadis, tetap disunahkan. Jadi oleh karena itu seperti Al-Imam Al-Jurjani
beliau itu langsung menjazmkan, tidak ada tafsil di sini. Semua perempuan sunnah. Nah, begitu. Itu Al-Imam Al-Jurjani. Begitu. Adapun sebagian seperti halnya yang dinukil oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya hadis-hadis yang telah lalu itu yang kita sebutkan itu disunahkan kepada perempuan-perempuan itu di waktu itu. Nah, di waktu itu lihat pada zaman tersebut. Adapun zaman sekarang maka itu makruh mereka itu, yaitu gadis-gadis itu, untuk keluar rumah untuk menghadiri sholat Id. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman sekarang ini sesungguhnya telah keadaannya sungguh berbeda. Begitu. Maka artinya mereka itu menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang tadi yang kita baca, bahwasanya Rasulullah menyuruh gadis-gadis untuk keluar menghadiri sholat Id, itu kata Al-Imam Ar-Rafi'i dan lainnya, itu karena pada zaman dulu itu tidak ada fitnah seperti itu. Nah, pada zaman sekarang orang-orang itu kondisinya berubah sehingga ditakutkan fitnah, makanya tidak disunahkan pada gadis-gadis tersebut untuk hadir, akan tetapi hukumnya menjadi makruh. Itu menurut mereka. Kita jawab, hadis-hadis yang telah lalu itu tidak bisa ditakwil dengan seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita bilang fitnah, adanya kerusakan, pada zaman dulu pun juga ada fitnah, tetapi kenyataannya Rasulullah tetap menyuruh perempuan-perempuan itu untuk keluar menghadiri sholat Id. Jadi tidak bisa diterima hadis-hadis yang sahih tersebut ditakwil dengan pendapat ini, tidak bisa. Dengan takwilan atau tafsilan ini tidak bisa diterima, seperti itu. Tidak bisa diterima. Sehingga pendapat yang sahih adalah tadi, bahwasanya di mazhab Syafi'i pun tidak ditafsil seluruh perempuan, baik itu gadis atau tidak gadis, baik itu semuanya, maka itu mereka itu disunahkan untuk hadir sholat Id berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Sedangkan pentakwilan dari beberapa ulama mazhab Syafi'i itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada ilatnya untuk mentakwil di situ. Tidak bisa gitu. Itu menurut tadi ya, pentakwilan itu berarti sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, dan pendapat yang sahih ada yang saya katakan tadi, bahwasanya disunahkan untuk gadis-gadis hadir di sholat Id. Dan sebenarnya pendapat-pendapat dari sebagian ulama tersebut itu juga semakna dengan pendapatnya Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, Laura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsatin nisa'ul yaum lamana'ahunna al-masajida. Kalau Rasulullah melihat apa yang terjadi pada perempuan-perempuan zaman sekarang, ini Sayyidah Aisyah yang mengatakan, maka Rasulullah akan mencegahnya. Tetapi kan tidak. Tapi sesungguhnya Rasulullah tidak mencegahnya. Berarti memang seperti itu syariat Nabi Muhammad. Memang seperti itu, bahwasanya tetap sunnah bagi perempuan-perempuan itu. Kenapa? Karena kenyataannya Rasulullah menyuruh, ya kan? Rasulullah tidak mengatakan nanti kalau terjadi fitnah, karena fitnah pun terjadi dulu. Tapi Rasulullah tetap menyuruh begitu. Dan hadis Aisyah ini bahwasanya kalau Rasulullah tahu apa yang terjadi sekarang, Rasulullah mencegahnya, dan Rasulullah ketika itu tidak mencegahnya. Berarti memang seperti itu. Memang seperti itu. Tetap disunahkan berarti. Dan apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah ini dibantah atau berbeda dengan pendapat para sahabat yang lain. Itu seperti Abdullah ibnu Umar dan selainnya, mereka itu tidak melihat bahwasanya perempuan itu dimakruhkan untuk hadir di sholat Id, tetap disunahkan. Dan Abdullah ibnu Umar ini jelas
beliau itu afqah min Aisyah begitu. Dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh sahabat lain, Abu Bakar, Umar, Ali, beliau mengatakan, mereka itu mengatakan pendapat ini bahwasanya perempuan-perempuan itu walaupun gadis tetap disunahkan untuk hadir di sholat Id. Ya, seperti itu. Jadinya kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwasanya mazhab Syafi'i, ada perkataan Imam Syafi'i, beliau itu mensunahkan selain gadis untuk hadir, perempuan selain gadis. Beliau tidak mengatakan akrahu hudura zatil hay'ah. Beliau tidak mengatakan itu, tetapi beliau mengatakan saya mensunahkan atau yang sunnah itu adalah perempuan selain gadis. Tetapi pendapat ini jelas menyalahi hadis-hadis yang kita sebutkan, dan jelas Imam Syafi'i juga mengatakan, beliau mengatakan sendiri bahwasanya kalau hadis itu sahih maka sesungguhnya itu adalah madhabku, dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi adalah sahih. Terus kemudian kalau sebagian ulama yang mentafsir perkataan Imam Syafi'i bahwasanya kalau perempuan itu adalah gadis maka dia makruh untuk hadir karena ditakutkan fitnah, dan hadis-hadis tadi adalah pada zaman dahulu, tidak berlaku pada zaman sekarang, maka tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya fitnah itu juga terjadi pada zaman dahulu, tetapi Rasulullah tidak mencegahnya. Maka syariah Muhammadiyah itu seperti ini, artinya tidak ada perbedaan di situ, maka perempuan-perempuan yang walaupun dia gadis tetap disunahkan untuk hadir di sholat Id.